Saya Jessica Jacqueline Tita Rumia Panjaitan akan menjelaskan sistem ekskresi pada manusia. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu ekskresi. Ekskresi merupakan pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan. Nah, saya sekarang akan membahas organ ekskresi pada manusia. Yang pertama ada ginjal. Ginjal itu mengekskresikan urin. Ginjal memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada filtrasi, kedua reabsorpsi, dan ketiga augmentasi. Yang pertama filtrasi. Tempatnya di glomerulus. Jadi, di glomerulus ini terjadi penyaringan darah dan protein darah. Nah, karena telah disaring, didapatkanlah hasil atau filtrat dari hasil penyaringan tersebut, yang berupa air, glukosa, asam amino, ion, senyawa urea, asam urat, dan kreatin. Mereka dibawa ke kapsula Bowman. Di kapsula Bowman ini, hasil-hasil tadi menjadi tampungan sementara urin atau urin primer. Nah, tadi kan ada darah dan protein darah disaring, maka darah dan protein darah yang tadi telah tersaring dibawa kembali ke arteri eferen. Yang kedua ada reabsorpsi. Ini proses kelanjutan dari filtrasi. Jadi reabsorpsi ini adalah penyerapan zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Tempat reabsorpsi ini ada di tubulus contortus proximal dan di lengkung Henle. Jadi di sini terjadi penyerapan zat yang masih berguna. Zat-zat itu adalah glukosa, ion, dan asam amino. Setelah itu didapati filtrat ini yang tidak terserap. Jadi di reabsorpsi ini hasilnya itu yang tidak terserap. Jadi glukosa, ion, dan asam amino itu diserap kembali ke tubuh. Tetapi yang tidak terserap itu menjadi urin sekunder. Kandungan dari urin sekunder atau yang tidak diserap ini ada air, urea, ion kalium, asam urat, dan kreatinin. Maka di urin sekunder ini tidak didapati glukosa dan asam amino. Mengapa? Karena glukosa dan asam amino tadi sudah terserap kembali ke tubuh. Proses terakhir atau proses ketiga itu ada augmentasi. Nah, augmentasi itu adalah penambahan zat-zat yang sudah tidak diperlukan bagi tubuh ke dalam urin sekunder atau hasil reabsorpsi. Jadi, terjadinya augmentasi itu di tubulus contractus distal dan di tubulus collectivus. Nah, karena tadi dikatakan penambahan zat-zat yang sudah tidak diperlukan bagi tubuh ke dalam urin sekunder, maka di tubulus contractus distal itu ditambahkanlah yang zat-zat yang sudah tidak berguna, seperti obat-obatan, ion K positif, ion H positif, kreatinin, asam urat, dan urea. Nah, karena telah ditambahkan, didapatilah urin sebenarnya. Jadi urin-urin sebenarnya ini dikumpulkan di tubulus collectivus. Ini gambarnya. Ini tadi tubulus contractus distal itu terjadi penambahan zat-zat yang sudah tidak berguna. Kalau di tubulus collectivus itu tempat pengumpulan urin atau urin sebenarnya. Setelah dikumpulkan, urin berjalan. Nah, urin berjalan ke tubulus collectivus, selanjutnya ke pelvis renalis, selanjutnya ke ureter, lalu ke kantung kemih, dan ke uretra. Di kantung kemih ini, setelah penuh ada hasrat ingin pipis, itu namanya. Jadi, karena kantung kemih penuh, hasrat ingin buang air terbawa dan akhirnya dikeluarkanlah di uretra. Nah, jadi faktor pembentukan urin itu adalah hormon ADH. Jika kita dehidrasi, maka hormon ADH kita ini tinggi. Maka karena hormon ADH kita tinggi, penyerapan air ini tinggi. Maka hasrat mau buang air kecil sedikit. Kenapa? Penyerapan air tinggi. Lalu, jika kita ini sedang banyak air di dalam tubuh kita, ADH kita rendah. Maka penyerapan air kita rendah. Maka hasrat ingin buang air kecil itu banyak. Lihat saja jika dehidrasi, maka hasrat ingin buang air kecil sedikit. Jika sedang banyak air, maka hasrat ingin buang air kecil banyak. Itu adalah ginjal, pada ginjal yang mengekskresikan urin. Selanjutnya pada hati. Hati mengekskresikan cairan empedu dan urea. Nah, pertama kita harus tahu salah satu fungsi hati itu sebagai perombakan asam amino. Jadi asam amino tuh akan dirombak di hati menjadi 2, yaitu asam karbosilat dan NH3 atau amonia.
Nah, kalau si asam karboksilat ini akan digunakan untuk menjadi asam amino yang baru. Jadi dirombak lagi menjadi asam amino yang baru. Nah, kalau si amonia ini harus dikeluarkan melalui siklus urea atau ornitin. Apakah itu siklus urea? Silakan disimak. Seperti ini siklus urea, NH3 akan diikat bersama ornitin. Nah, setelah diikat, mereka ini akan menjadi citrulin. Nah, citrulin ini akan mengikat NH3 yang lain. Setelah mereka ini saling mengikat, atau si citrulin ini telah mengikat NH3 yang lain, akan menjadi arginin. Nah, arginin ini akan dipecah oleh enzim arginase. Enzim arginase memecah arginin menjadi dua, yaitu ornitin kembali, jadi dia tuh bakal jadi ornitin lagi, dan akan menjadi urea. Nah, si urea ini akan dibuang melalui urin dalam proses augmentasi. Karena ini adalah siklus itu kan terjadi berulang-ulang. Ini akan terus berulang. Begitulah siklus urea. Selanjutnya, bagaimana hati itu menghasilkan cairan empedu ya? Nah, salah satu fungsi hati kan pemecahan eritrosit yang sudah tua atau rusak. Jadi seperti ini, eritrosit rusak akan dipecah menjadi tiga, yaitu ada Fe, ada globin, dan ada hemin. Fe sama globin ini akan dikembalikan lagi ke sumsum tulang untuk pembentukan eritrosit dan antibodi yang baru. Jadi si Fe sama globin itu dikembalikan lagi ke sumsum tulang. Tetapi tidak dengan hemin. Hemin ini akan dipecah lagi menjadi dua, yaitu menjadi biliverdin dan bilirubin. Nah, biliverdin dan bilirubin ini keduanya adalah pemberi pigmen pada empedu. Nah, pigmen pada empedu ini akan mengalami oksidasi di usus. Karena telah mengalami oksidasi, akan menjadi urobilin. Urobilin ini pemberi warna pada feses dan urin. Begitu. Itulah pada hati. Yang ketiga adalah pada kulit. Pada kulit ini mengekskresikan keringat. Jadi, ketika suhu tubuh kita ini tinggi, suhu tubuh yang tinggi ini akan merangsang hipotalamus. Hipotalamus itu terdapat pada otak. Jadi guna dia itu untuk mengatur suhu tubuh. Jadi si hipotalamus ini merangsang untuk mengatur suhu tubuh. Nah, si hipotalamus ini akan menghasilkan enzim bradikinin. Enzim bradikinin ini berperan sebagai ada dua, yaitu pelebaran pembuluh darah dan sebagai mengaktifasikan kelenjar keringat. Jadi kelenjar keringat aktif itu peran dari enzim bradikinin. Jadi mengaktifasi kelenjar keringat itu karena si kelenjar keringatnya aktif akan menyerap air, garam, urea dari dalam tubuh. Diseraplah air, garam, urea itu. Terus akan dikeluarkan. Karena air, garam, dan urea itu adalah filtrat dari ekskresi, mereka itu akan dikeluarkan dan menjadi keringat. Lalu kalau perannya yang satu lagi pelebaran pembuluh darah itu sebagai warna kulit memerah. Pelebaran pembuluh darah di sini akan menyebabkan warna kulit kita memerah. Jadi, jika sedang keringatan pasti warna-warna kulit kita itu sedikit kemerahan karena terjadi pelebaran pembuluh darah di situ saat itu. Jadi ketika suhu tubuh kembali normal, itu karena keringat kita telah keluar. Jadi suhu tubuh kita biasanya ketika keluar keringat itu sedang lebih tinggi dari biasanya. Nah, jika sudah normal itu berarti keringat telah keluar. Itulah dari kulit, mengekskresikan keringat. Yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru ini mengekskresikan CO2 dan H2O. Jadi mari kita lihat gambar ini. Ini adalah alveolus, ini adalah kapiler darah, dan ini adalah sel tubuh. Kita mulai dari sel tubuh. Jadi sel tubuh ini menghasilkan CO2 dan H2O dari proses metabolisme. Jadi CO2 dan H2O ini adalah sampah. CO2 dan H2O ini akan berdifusi ke kapiler darah. Bagaimana bisa berdifusi?
Karena tekanan CO2 di sel tubuh lebih tinggi dibandingkan CO2 di kapiler darah, maka CO2 dan H2O dapat berdifusi ke kapiler darah. CO2 dan H2O diangkut dalam 3 bentuk, yaitu ada HbCO2, ada H2CO3, dan ada HCO3-, yaitu karboninohemoglobin, asam karbonat, dan ion bikarbonat. Nah, ketiga bentuk ini diedarkan di kapiler darah menuju paru-paru. Nah, paru-paru di sini maksudnya alveolus ya. Nah, setelah tiba di alveolus, ketiga bentuk ini dipecah lagi menjadi CO2 dan H2O. Nah, si CO2 dan H2O baru ini akan didifusi lagi ke alveolus. Kenapa bisa? Karena tekanan CO2 di kapiler darah lebih tinggi daripada di alveolus. Nah, maka dia udah sampai di alveolus kan, si CO2 dan H2O hasil dari pecahan ketiga bentuk ini. Nah, si CO2 dan H2O dari paru-paru atau alveolus ini akan dikeluarkan saat kita melakukan ekspirasi atau penghembusan nafas. Itu adalah proses dari pengekskresian paru-paru. Jadi, telah selesai video pembelajaran ini.